Aku pengen ngasih tahu resep rahasia gimana aku tuh bisa bener-bener setiap tahunnya itu berkembang, setiap tahunnya itu bisa grow. Nah sebenarnya teman-teman, aku pengen ngasih tahu kalian kalau sebenarnya itu aku bukan orang yang pinter banget, aku yang bukan bener-bener yang bisa memanage, tapi ada satu hal yang aku selalu pelajarin, bahwa untuk bener-bener akhirnya kamu bisa grow terus itu adalah dengan selalu giving back to society. Jadi aku selalu mengusahakan setiap kali aku dapat sesuatu, dapat uang, dapat hoki, itu selalu aku bagi-bagikan juga ke orang lain. Nah setiap kali aku jalanin F&B ku itu aku selalu setiap minggunya itu ngadain bagi-bagi nasi bungkus. Itu sudah berjalan selama 3 tahun, dan setiap minggunya itu aku selalu bagiin 100 box nasi bungkus. Yang dulu mungkin cuman 4.000 per boxnya, sekarang itu karena emang sudah omsetnya lebih meningkat, sekarang udah bisa ditingkatin di 8.000 per boxnya. Itu udah nasi ayam lah ibaratnya. Nanti aku kasih lihat gambarnya kayak gini. Nah terus habis itu sekarang karena emang aku itu developer, aku udah main di properti lumayan kencang dan dapat duitnya lumayan banyak dari hasil passive income. Nah makanya aku mutusin untuk giving back to society-nya dalam bentuk properti juga. Nah hari ini aku bakal ngajak kalian itu untuk membedah rumah teman-teman yang kurang beruntung. Nah ini sebenarnya udah project yang ketiga, dimana sebelumnya itu aku udah ngerjain 2 kali itu bangun bedah-bedah rumah, tapi emang aku nggak kasih lihat ke siapa-siapa. Cuman ada 1 kali itu juga aku masukin di TikTok. Ini hasil videonya yang kemarin aku bedah rumahnya itu. Nah jadi hari ini kita itu mau membedah rumahnya yang namanya ibunya itu namanya Bu Ambar, anaknya namanya Lydia, dan satu lagi namanya Anissa. Nah Lydia ini tuh SMP, 2 SMP, terus habis itu yang satu lagi itu anak yang Anissa itu SLB, jadi butuh bantuan banget lah bener. Nah mereka berdua ini juga sebenarnya juga sama posisinya tuh kurang beruntung karena ditinggal sama ayahnya. Ayahnya meninggal di tahun 2015 karena penyakit asma. Nah terus habis itu yang bikin tambah susahnya itu karena si Anissa itu setiap minggu itu harus treatment, sedangkan kondisi keuangan ibunya setiap harinya itu cuma dapat 20-30 ribu. Bayangin teman-teman kalau misalkan kalian cuman mengandalkan hasil dari seorang ibu yang ibunya itu cuman dapat penghasilan 30 ribu per hari loh teman-teman. Bayangin itu dibagi buat 3 orang dan satu orangnya itu 10 ribu. Bayangin berarti kalau dia makan pagi siang malam itu semuanya ya 3.300 semua, dan udah nggak makan apa gitu loh, makan apa 3.000 doang. Kalau nggak bener-bener dibantu sama tetangga-tetangganya itu bener-bener bakal, ya kalian bisa bayangin sendiri lah, jadi benar-benar sesusah apa gitu loh. Maksudnya kalau misalkan kita ngebantuin dia itu karena dia itu buat kehidupan sendiri aja nggak bisa. Nah apalagi membedah rumahnya dia sendiri.
Nah, kondisi rumahnya sendiri itu dapurnya tuh bener-bener dapur yang terbuka. Kalian akan lihat fotonya seperti ini sebelumnya. Nah, setelah itu kalian bisa lihat sendiri itu dapurnya tuh bener-bener yang udah nggak layak banget dan sering banget kemasukan sama hewan-hewan. Sering banget waktu itu dia kemasukan sama hewan-hewan seperti ular. Terus habis itu juga kalian bisa lihat itu juga dapurnya udah mau roboh. Makanya kemarin waktu diajak untuk membedah rumah ini, aku langsung ikut gitu. Nah, posisinya sekarang teman-teman yang kita mau menuju ke sana itu kondisi rumahnya itu udah jadi. Jadi teman-teman nanti lihat ya hasil rumahnya yang udah jadi itu seperti apa dan betapa senangnya mereka setelah punya dapur itu. Kita akan lihat ke sana, oke? Teman-teman pastikan kalau teman-teman yang nonton ini nonton videonya sampai habis karena kalian akan bisa ngerasa ini. Kenapa kita semua tuh harus bisa jadi orang sukses? Karena kalau kita bisa jadi orang sukses, kita bisa membantu orang-orang yang kurang beruntung juga. Kalian bisa ngerasain sendiri betapa senangnya kalau kita bisa ngebantuin orang-orang seperti mereka. Yuk kita lihat. Dia temannya si Om itu, paling si Om. Apa belum harus belum gimana ini belum dicat gitu loh. Catnya kalau tinggal ya. Oh, jadi apa? Itu. Tapi dia nggak bisa tadi ya? Enggak. Ini enggak. Kayak gini aja. Lu nggak ketambahan air sih? Kemarin tuh buka ya kali. Oh, kok buka? Ada angin aja ini paling. Banyak ular itu loh yang masuk tuh. Nah ini yang bangun siapa? Kita. Oh, dari bawah. Orang-orang sebelah juga? Enggak, cuma sehari tok. Sehari nih Mbak kerja bakti warga. Sehari tok. Ini juga baru. Ini yang kamar siapa Bu? Yang baru. Ini yang mbaknya. Oh mbaknya. Ini yang kecil. Ini kecil. Ini belum kecil tapi ya? Belum, masih basah. Oh ini masih basah loh? Kemarin masih basah. Nah teman-teman, kita udah lihat kondisi rumahnya yang sekarang udah direnovasi itu seperti apa. Cuman teman-teman sebenarnya aku kesana tadi tuh pengen buat video sama anaknya juga gitu loh. Jadi pengen ngasih tahu gimana sih perasaannya, gimana sih setelah punya rumah baru ini, gimana feelnya mereka. Tapi sebenarnya kalau misalkan aku interview kayak gitu, kok rasanya tuh nggak enak gitu loh sama anaknya sendiri. Kok kesannya aku tuh gimana banget. Makanya tadi aja ngevideonya itu juga bukan pakai kamera yang ini, karena kamera ini kan ada gimbalnya, ada kamera DSLR-nya, jadi kayak kelihatan bener-bener syuting banget gitu loh. Jadi tadi cuma pakai gimbal-gimbal yang biasa, pakai kamera kecil biasa. Intinya adalah rumahnya itu udah jadi, terus habis itu anak-anaknya udah happy juga karena sekarang sudah bisa masak tanpa harus takut kalau misalkan ada ular-ular yang masuk gitu. Nah terus habis itu
tadi ada poin ceritanya juga, karena dia itu ibunya cuman mengandalkan uang 350.000 dari pemerintah, makanya aku inisiatif juga untuk ngebantuin dia dengan memberikan dia sebuah bisnis. Jadi dia juga nggak cuman bertahan hidup, tapi mereka juga harus growing juga, harus ada purpose of life-nya gitu. Jadi kayak benar-benar mereka itu harus juga berjuang, jangan cuma mengandalkan dari orang lain. Nah makanya tadi aku coba kasih bubuk-bubuk minuman untuk mereka coba jualan. Semoga minggu depan itu harusnya mereka udah bisa tahu cara masaknya. Terus habis itu aku udah subsidi semuanya untuk bahan bakunya, dan semoga bisa menambah omset mereka supaya bisa menghidupi keluarganya jauh lebih layak lagi. Nah oke teman-teman, aku pengen kasih tahu juga ke kalian, kalau misalkan kalian ada uang yang benar-benar lebih, atau kalian benar-benar dapat yang rezeki, untuk mempertahankan terus supaya bisa dapat rezeki terus, kalian harus sering-sering untuk giving back to society. Karena sekali lagi ini videonya juga bukan buat pamer, tapi untuk menginspirasi kalian supaya dengan menonton ini kalian juga bisa melakukan hal yang sama. Nah teman-teman, semoga kalian bisa belajar 1 atau 2 hal tentang video ini. Dan teman-teman, jika kalian sudah melakukan hal yang sama seperti aku, atau kalian punya ide yang lebih brilian lagi untuk bisa mengembangkan giving back to society dengan cara-cara yang kreatif, kalian bisa juga komen di kolom komen supaya aku bisa ngerti juga, dan siapa tahu aku juga bisa ngikutin ide-ide gila dari kalian semua. Oke teman-teman, thank you for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe video ini, karena dengan subscribe itu kalian akan membantu membuat orang-orang Indonesia itu bisa membeli properti pertamanya. Thank you for watching, and I'll see you in the next video. See ya guys.